Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman mahasiswa semuanya, ketemu lagi di pertemuan kali ini. Nah, baik, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang basic config mikrotik ya. Nah, di mata kuliah sebelumnya teman-teman juga sudah belajar bagaimana cara konfigurasi router mikrotik gitu ya. Nah, di sini saya sudah ada routernya ya. Nah, ini routernya sudah saya pasang di sini. Nah, di pertemuan kali ini kita akan bahas konfigurasi basic menghubungkan komputer ke internet. Oke. Nah, menghubungkan komputer ke internet ya, teman-teman. Lalu nanti kita juga atur eh, NTP, pengaturan waktu, bagaimana manajemen paket, cara upgrade dan downgrade-nya, lalu backup dan restore router gitu ya. Oke, teman-teman. Nah, baik, kita mulai. Nah, di sini saya sudah pasang router ya. Di sini Ether satunya sudah saya hubungkan ke internet dan Ether 2 ini ke komputer saya gitu ya. Nah, ini ke komputer saya. Nah, oke. Nah, teman-teman sebelumnya sudah belajar ya. Jadi teman-teman sebelumnya sudah belajar bagaimana cara menghubungkannya ya. Ini kita bahas lagi. Nah, ini saya login dulu routernya. Nah, sekarang teman-teman download aplikasi Winbox-nya. Nah, oke. Nah, ini silakan teman-teman ya. Winbox-nya di sini. Oke. Oke, silakan di sini ya. Oke, connect. Nah, admin, ini saya sudah ganti passwordnya. Oke, dia minta upgrade Winbox terbaru ya. Nah, oke, saya download dulu Winbox-nya. Oke, mungkin kalau teman-teman mengalami isu ini, silakan teman-teman download ya Winbox-nya versi terbaru. Nah, download Winbox. Oke, silakan teman-teman dulu download. Nah, sini ya teman-teman download Winbox-nya. Nah, oke. Nah, ini saya buka dulu Winbox-nya. Saya tutup Winbox-nya ini. Nah, ini sudah admin. Oke. Nah, pertama kita akan belajar bagaimana cara ngereset router ya, teman-teman semuanya. Cara ngereset router. Nah, ini kebetulan routernya sudah saya config ya. Kebetulan routernya sudah saya config ini. Nah, ini kebetulan routernya sudah saya config. Nah, ini pertama kita reset menggunakan soft reset ya. Soft reset itu kita gunakan apabila kita masih bisa login ke routernya. Berarti apabila kita masih bisa login ke routernya. Nah, kita ambil menu sistem reset. Sistem reset dicentang no default. Nah, lalu reset configuration. Nah, silakan teman-teman tunggu sampai routernya ini reset ya. Nah, lalu ada namanya hard reset ya. Hard reset itu dilakukan apabila teman-teman tidak bisa lagi login ke Winbox-nya. Mungkin karena misalnya passwordnya sudah disetting gitu. Atau tidak bisa masuk ke Winbox. Nah, itu bisa teman-teman lakukan hard reset. Nah, cara hard reset itu sangat gampang ya. Nah, caranya pastikan routernya dalam keadaan mati ya teman-teman. Routernya dalam keadaan mati. Teman-teman cabut powernya. Lalu tekan-tekan teman-teman tekan ada tombol reset di sini. Teman-teman tekan pakai tombol ini. Pakai pen tool juga bisa. Nah, teman tekan, lalu teman hidupkan routernya dan tahan sekitar 7 detik, lalu dilepaskan, nanti routernya akan direset. Itu kalau mereset routernya.
Nah, lalu ada lagi namanya install. Install tuh kalau tidak bisa lagi routernya di hard reset. Nah, dengan metode net install, lakukan install ulang terhadap routernya gitu. Nah, nah ini saya sudah login kembali ke routernya. Nah, ini di router aplikasi terbaru diminta ganti password ya. Nah, ini saya sudah kebetulan download Winbox baru, diminta ganti password. Saya masukkan aja password 123 ya. Oke. Nah, lalu kita akan belajar bagaimana basic config ya. Dan teman-teman review lagi ya. Seperti yang kemarin, yang semester lalu. Nah, untuk menghubungkan basic config, menghubungkan router kita ke internet ya, kita harus menghubungkan dulu routernya ke internet ya. Kita harus tahu IP dari internetnya, IP dari ISP-nya. Nah, jadi ISP-nya ada dua biasanya. Ada yang IP-nya secara otomatis dan juga IP-nya statik gitu. Nah, untuk pengaturan IP statik dan dynamicnya, saya sudah pernah bahas di pertemuan sebelumnya ya. Nah, kali ini ISP saya akan memberikan IP dynamic sehingga saya menggunakan secara DHCP client ya. Nah, oke, silakan teman-teman buka Winbox-nya. Di sini saya sudah buka ya. Silakan teman-teman atur identitinya dulu di menu sistem identity. Jaringan lanjut. Kalau sudah, silakan teman-teman pastikan interface-nya nyala ya. Ini saya sudah Ether 1 ke internet, Ether 1 ke PC. Saya ganti dulu namanya. Nah, ini PC ya. PC. Nah, pertama adalah kita membuat DHCP client ya. IP DHCP client. IP DHCP client. Oke. IP route. IP DNS. Nah, nanti ketika kita menggunakan DHCP client, maka DNS-nya dan default-nya akan otomatis didapatkan. Kita klik tambah di sini. Nah, ini Ether 1. Nah, kita klik yes. Oke. Nah, sudah dapat otomatis ya. Nah, ini. Nah, di sini routernya sudah terhubung internet. 123 password tadi ya. Jadi admin 123. Ping google.com. Google.com ya, sorry. Nah, sudah ya. Nah, setelah itu kita akan menghubungkan PC kita ke internet ya. Nah, pertama kita akan lakukan NAT dulu ya. Nah, NAT itu adalah sebuah metode agar komputer atau PC yang ada di bawah router ini bisa terhubung internet. Nah, nanti detailnya akan saya jelaskan di materi firewall gitu. Nah, jadi untuk menambahkan NAT itu IP firewall NAT tambah, lalu pilih out interface ke interface yang mengarah ke internet, yaitu Ether 1 ya. Saya menggunakan Ether 1. Lalu actionnya pilih masquerade. Nah, oke. Nah, sampai sini sudah. Lalu selanjutnya adalah bagaimana menghubungkan komputer ke internet ya. Teman-teman bisa pilih sini IP address. Nah, kita tambahkan dulu ya IP di Ether 2-nya. Nah, di sini di Ether 2-nya belum saya kasih IP. Nah, teman-teman bisa menggunakan ilmu subnetting sebelumnya ya. Nah, misalkan nih contohnya kemarin slash 27 ya untuk 40 PC gitu. Nah, berarti di sini 192, 108, 131 slash 27 ya kemarin ya. Di pertemuan sebelumnya. Nah, pilih Ether 1 ya. Nah, pilih Ether 1 gitu. Ya, sudah. Nah, sampai saat ini sebenarnya kita sudah siap setting di router ya. Nah, sampai sini sebenarnya kita sudah siap setting di routernya. Nah, saya kali ini akan menggunakan metode penyelamatan di komputernya adalah secara statik gitu ya. Nah, nanti teman-teman juga bisa menggunakan DHCP. Nah, itu tergantung. Nah, tapi pada kesempatan ini saya menggunakan IP di laptop saya adalah statik gitu ya. Nah, oke, statik. Nah,
Kebetulan di kesempatan ini saya menggunakan OS Ubuntu, jadi mungkin agak berbeda settingannya dengan Windows ya. Ini saya, oke. Nah, oke, saya buka settingan IP-nya di sini. Nah, statik. Lalu IP-nya adalah 192.168.12 ya. Nah, ini /24 ya. Gateway-nya 11 ya, teman-teman. 1. Lalu DNS-nya berapa tadi? Nah, IP DNS. IP DNS. Nah, ini kita kopas saja. DNS. Oke. Nah, sampai sini sebenarnya routernya, komputernya sudah terhubung internet gitu. Nah, oke, saya tes ya, ping 888. Nah, sudah. Oke. Nah, sudah terhubung ya. Nah, jadi untuk basic config-nya sebenarnya itu aja gitu. Pertama ya, saya review lagi. Kita menghubungkan komputer ke internet. Router. Kita kasih IP-nya. Nah, kalau sudah kita lakukan NAT. Lalu kita pasang IP di Ether 2 dan IP di komputernya. Nah, setelah itu komputer dan router kita sudah terhubung ke internet ya. Nah, jika sudah, kita bisa melakukan upgrade versi router OS-nya ya. Misalnya seperti ini, teman-teman, laptopnya, misalnya OS-nya Windows. Nah, itu kan teman-teman bisa upgrade versi dari router versi Windows-nya. Nah, sama di Mikrotik, teman-teman juga bisa mengupgrade versi router OS-nya. Nah, bagaimana cara melakukan upgrade? Nah, itu teman-teman bisa cek di sini. Di menu sistem paket. Nah, di sini tentang check for upgrade. Nah, ini software saya sudah terbaru ya. Nah, ini software saya sudah terbaru. Nanti jika ada yang versi baru, nah ini cara cek softwarenya di sini. Nah, di sini versi download. Nah, ini yang terbaru sekarang adalah 648.649. Jadi di sini ada 4 channel. Ada yang long term itu supportnya jangka panjang, ada yang stable. Nah, saya rekomendasikan dua ini, yang long term dan stable. Tapi saya lebih sering pakai yang versi long term gitu ya. Lalu ada yang beta. Nah, ada yang beta. Kalau teman-teman mau testing, nah silakan. Lalu ada yang versi development. Nah, ini router OS sudah merilis versi 7 gitu ya. Tapi masih dalam tahap development. Nah, seperti itu. Nah, misalkan nih sudah ada versi yang terbaru ya. Teman-teman silakan upgrade gitu. Nah, tinggal cek for upgrade di sini. Nah, ini versi saya sudah terbaru gitu ya. Kalau teman-teman belum terbaru, silahkan nanti kalau ada di sini klik download and install ya. Klik aja. Misalkan seperti ini, saya pindah ke long term. Cek. Nah, ini ada download and install. Jadi teman-teman silahkan download, nanti routernya akan reboot gitu ya. Nah, itu kalau routernya terhubung ke internet. Nah, kalau routernya tidak terhubung ke internet, nah itu bisa teman-teman download manual gitu ya. Teman-teman download manual seperti ini. Nah, kalau teman-teman upgrade manual, teman-teman harus tahu arsitektur dari router OS teman-teman ya. Nah, untuk ngeceknya gimana? Nah, untuk ngeceknya di sini. Itu ambil di menu sistem paket. Sistem apa ya? Resource. Nah, di sini arsitektur router saya adalah MIPS-B. Nah, silakan teman-teman download di sini. Nah, di sini download. Nah, ini MIPS-B ya. Kalau nanti router OS-nya beda, ada yang SMIPS, ada yang Tile, ada yang PPC, ada yang ARM, ada yang 86. Silahkan sesuaikan dengan arsitektur router OS teman-teman nanti ya. Nah, di sini saya adalah MIPS-B. Nah, silakan teman-teman di sini download di main package. Nah, ini klik download ya. Nah, ini saya lagi download ya.
Nah, ini saya lagi download. Nah, kalau sudah siap gimana gitu. Nah, sudah siap seperti ini. Nah, teman-teman cari tempat folder downloadnya tadi. Nah, di mana simpannya gitu ya. Nah, di sini saya simpan di sini ya. Nah, di sini saya versi yang saya download tadi. Nah, ini caranya teman-teman tinggal drag and drop saja. Nah, ini drag and drop ke sini. Nah, nanti routernya akan itu akan diupload ke router OS-nya, ke routernya. Nanti kalau sudah diupload ke routernya, teman-teman tinggal reboot aja. Jadi nanti dia akan upgrade secara otomatis gitu. Jadi nanti ketika sudah upload, nanti teman-teman tinggal reboot aja routernya. Nanti dia akan terupdate secara otomatis gitu. Nah, lalu bagaimana untuk downgrade-nya gitu ya? Untuk downgrade-nya sama caranya di sini. Teman-teman misalnya nih mau downgrade. Nah, teman-teman cari versi yang lama, misalkan yang ini. Tinggal cari main packetnya. Nah, di sini misalnya di sini misalnya download archive. Cari versi yang lamanya ya. Nah, ini saya pakai yang stable ya. Nah, ini 6.48 ini. Tinggal buka ini. Nah, ambil yang NPK ini. Sorry, bukan X86 MIPS-B ya. Nah, ini dia. Saya pakai MIPS-B, tinggal download di sini. Nah, kalau sudah sama kayak tadi. Nah, ini kalau kita upgrade tadi ya, kalau kita upgrade manual, kita masukkan filenya ke sini, lalu kita reboot. Nah, kalau downgrade sama, teman-teman masukkan ya. Nah, ini sudah saya masukkan, sudah saya download. Nah, teman-teman, nah ini yang sudah di-download tadi, teman-teman masukkan ke dalamnya. Lalu teman-teman di sini ambil sistem paket. Lalu di sini teman-teman klik downgrade, nanti dia akan otomatis downgrade. Nah, gitu. Itu caranya ya. Nah, lalu di sini juga ada namanya paket ya, manajemen paket. Sini ada namanya paket manajemen. Nah, kan sebelumnya sudah saya jelaskan ya, di Mikrotik itu ada fitur-fiturnya. Nah, jadi fitur-fitur itu diimplementasikan dalam package list. Nah, di sini adalah paket-paket bawaan di router OS gitu. Nah, menunya di sistem paket. Nah, advanced tool ini adalah fungsi untuk misalnya tool ping dan tool-tool lainnya gitu. Lalu ada paket DHCP. Nah, ini diperlukan kalau teman-teman menggunakan fitur DHCP server dan DHCP client gitu ya. Nah, lalu juga ada hotspot. Nah, ini untuk fitur hotspot di Mikrotik. Nah, kemarin saya sudah jelaskan ya, di Mikrotik ada hotspot. Nah, misalkan teman-teman nggak butuh nih, misalnya belum butuh ya, teman-teman bisa disable gitu. Ambil menu di sini, klik disable gitu. Lalu juga ada IP persen 6. Nah, lalu ada juga ada routing. Nah, ini untuk dynamic routing gitu. Misalnya untuk RIP, OSPF, dan DGP. Nah, misalkan teman-teman belum butuh dynamic routingnya ya, tinggal enable saja gitu. Nah, lalu teman-teman ada wireless ya. Nah, kalau teman pakai wireless di sini, nah ini teman-teman perlu mengaktifkan paket wireless gitu. Nah, misalkan teman-teman nih tidak perlu paketnya namanya DHCP itu, karena mungkin nanti pengelamatannya IP-nya semuanya statik gitu. Mungkin saja ya, tergantung gitu. Itu tergantung teman-teman semuanya. Nah, atau ini saya belum butuh IP versi 6. Nah, ini sudah saya disable. Nah, ini untuk disable dan enable itu butuh reboot ya. Ini kalau sudah di schedule nih, teman-teman klik reboot. Nah, ini otomatis dia akan terdisable gitu. Itu caranya untuk disable, enable, dan upgrade dan downgrade versi dari router OS. Nah, lalu kita kan sudah itu ya, kita sudah melakukan konfigurasi. Lalu ada namanya backup dan restore. Nah, kan teman-teman sudah config ya, misalnya nanti sudah setting project, nah gitu. Sudah siap setting routernya. Nah, agar aman gitu, kita backup settingannya gitu. Nah, kan kita nggak tahu ya, misalkan suatu saat routernya rusak atau routernya bermasalah, nggak bisa diakses gitu, atau settingannya hilang gitu. Nah, itu kan adalah hal-hal
yang di luar kita inginkan ya. Untuk menghindari itu terjadi gitu, nah kita bisa membackup config-nya agar nanti kalau misalnya routernya config-nya hilang, kita bisa restore gitu agar kita aman gitu. Nah, untuk backup itu ada dua cara. Jadi backup itu ada dua cara. Nah, jadi ada yang namanya backup dan ada yang namanya ekspor. Nah, backup itu dia menyimpan semua konfigurasi router. Jadi backup itu semua config router disimpan termasuk username dan password. Sementara ekspor tidak bisa gitu. Dia hanya menyimpan konfigurasi saja. Nah, kalau backup, filenya itu dienkripsi sehingga tidak bisa diedit. Lalu kalau ekspor itu dia filenya tidak dienkripsi karena cuma settingan saja gitu. Jadi dia bisa diedit. Nah, apakah backupnya bisa terkonfigurasi? Kalau backup tidak. Kalau backup dia menyimpan semuanya. Nah, kalau ekspor dia bisa terkonfigurasi. Misalkan nanti teman-teman ekspor konfigurasi IP saja atau konfigurasi DHCP saja bisa seperti itu. Nah, file backup hanya dapat digunakan kembali di perangkat yang sama. Nah, kalau backup iya. Jadi kalau teman-teman menggunakan metode backup, dia hanya bisa di restore di perangkat yang sama. Kalau ekspor dia bisa di perangkat lain gitu. Misalnya nanti teman-teman upgrade router gitu ya. Nah, misalkan nanti teman-teman upgrade router. Nah, nanti teman-teman disarankan menggunakan metode ekspor gitu. Nah, lalu seperti itu. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, seperti ini. Nah, untuk backup, teman-teman tinggal pergi ke menu file, lalu klik backup. Nah, ini filenya misalnya namanya backup 1. Nah, ini namanya bebas ya, sesuai nama teman-teman saja. Nah, ini kalau sudah nih, ini filenya. Nah, ini tinggal teman-teman download ya. Nah, ini sama kayak tadi downloadnya. Tadi kalau teman-teman mau upgrade ya kan tinggal drag and drop dari PC-nya ke Winbox. Nah, ini sebaliknya, tinggal drag and drop ini ke komputer teman-teman ya. Ini tinggal tarik lalu letakkan di komputernya, di desktopnya. Nah, lalu nanti kalau mau restore gimana? Nah, sama misalnya nih, teman-teman dari komputernya tinggal upload lagi ke routernya, lalu diklik di sini restore gitu. Nanti routernya akan reboot untuk melakukan restore konfigurasi. Nah, lalu bagaimana dengan ekspor impor? Nah, ekspor impor ini tidak bisa dilakukan melalui GUI. Dia hanya bisa terminal. Nah, teman-teman buka new terminal. Nah, perintahnya adalah ekspor file backup 1. Namanya bebas ya. Nah, silakan teman-teman isi namanya. Contohnya ini backup 1 ya. Nah, ini untuk filenya formatnya berbeda ya. Nah, kalau untuk backup dia filenya titik backup. Nah, ini dia tidak bisa dibuka menggunakan notepad dan filenya dienkripsi ya. Kalau ekspor dia formatnya adalah titik .rsc. Nah, dia bisa dibuka di notepad. Nah, kalau teman-teman download ya, teman-teman silakan nanti teman backup rsc-nya menggunakan ekspor. Nah, teman-teman bisa edit pakai notepad. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Nah, ini ekspor. Nah, hasilnya seperti ini. Ini adalah config routernya. Nah, ini hasilnya nanti seperti ini isinya. Kalau menggunakan ekspor. Nah, kalau backup ya tidak, dia tidak bisa dibuka. Nah, lalu metode backup yang mana yang cocok untuk teman-teman ya itu tergantung kebutuhan gitu ya. Nah, kalau saya sendiri sih saya menggunakan keduanya. Ketika saya backup, saya ambil file backupnya dan file ekspornya. Jadi saya main aman gitu. Nah, gitu. Nah, kalau misalkan nanti ada mau upgrade gitu ya, misalnya perangkatnya di upgrade ya, berarti teman-teman pakai ekspor gitu. Nah, gitu. Tergantung kebutuhan teman-teman gitu. Yang penting teman-teman melakukan backup konfigurasi terhadap router agar menghindari kondisi-kondisi yang tidak diinginkan gitu. Misalnya routernya kena petir, rusak gitu. Nah, itu kan tidak kita inginkan gitu. Atau routernya rusak atau gimana lah gitu. Sehingga konfigurasinya tidak hilang gitu. Bisa kita restore. Nah, baik teman-teman. Nah, semoga paham ya sampai sini. Oke, kalau teman-teman yang nggak paham silahkan ditanyakan. Nah, selanjutnya kita akan itu belajar bagaimana cara setting waktunya ya. Ini saya kelupaan tadi. Nah, kalau kita bandingkan ya dengan komputer, nah itu dia akan punya baterai CMOS ya untuk menyimpan konfigurasi router.
Nah, kalau router kita nggak punya dia. Jadi misalkan mungkin dia nanti routernya restart, nanti sistem clocknya akan reset gitu. Nah, misalkan seperti ini. Ini waktunya udah akur ya. Misalkan ini saya salahkan gitu. Nah, ini saya setting 2020. Nah, ini waktunya jam 10 gitu ya. Nah, kita akan melakukan update waktu menggunakan NTP gitu. Jadi nanti ada NTP server di Google, di internet. Nah, kita pakai untuk sinkron waktu di router kita gitu. Jadi nanti waktu kita akan sinkron terus waktunya ke NTP server gitu. Jadi waktunya tetap akurat. Nah, untuk penggunanya sangat sederhana ya. Teman-teman tinggal buka aja, cari di Google NTP server Indonesia ya. Nah, ini sudah ada. Ini teman-teman buka. Nah, ini teman-teman kopas saja servernya. Copy di sini. Nah, buka routernya. Lalu teman-teman ambil menu sistem SNTP client. Teman-teman enable di sini. Nah, kita masukkan servernya ya. Nah, ini kalau ada dua servernya silakan. Kalau sudah klik apply. Nah, ini waktunya otomatis diupdate sama NTP-nya. Nah, ini kalau teman-teman cek log nih, nah waktunya diubah oleh seperti ini, waktunya sudah diperbaiki. Nah, nah, kita sangat membutuhkan waktu yang akurat ini ketika nanti kita sudah misalnya kita melakukan konfigurasi blokir berdasarkan jam gitu ya. Kan harus jamnya harus akurat. Kalau nggak akurat nanti kan salah jadinya. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Semoga teman-teman semuanya paham ya. Oke. Nah, bagi ada teman-teman yang ingin bertanya ya, disilahkan. Nah, oke. Untuk pertemuan ini saya tutup ya. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.